Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menghadap ke arah sebaliknya kita bisa melihat kubah hijau yang adalah dahulunya di bawahnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sebuah rumah yang sangat bersahaja yang kita bisa baca di dalam sirah, ya. Ya, di bawah kubah hijau itu adalah dahulunya rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari terakhir menjelang wafat dirawat di rumah tersebut sampai wafatnya dan kemudian dikuburkan di bawah kubah hijau tersebut. Tentu dulu belum ada kubah hijaunya dan rumah ibunda kita Aisyah terletak berdampingan dengan masjid pada saat itu, sehingga pintu rumah ibunda kita Aisyah yang mengarah ke masjid itu tepat mengarah ke arah mimbar Masjid Nabawi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Inilah yang kita sebut sebagai raudhah sekarang. Sebuah keutamaan kalau Bapak Ibu bisa beribadah di raudhah, karena keutamaannya adalah seperti yang disebutkan saya dalam hadis, dia adalah bagian dari taman-taman surga. Ada beberapa pendapat terkait hal ini. Ada yang menyatakan di antara para ulama bahwa memang raudhah ini adalah bagian kelak dari bumi yang akan oleh Allah angkat ketika Allah menghadirkan surga. Maka dari bagian raudhah inilah yang akan diletakkan di dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita beribadah ke raudhah ini, raudhah kelak bersaksi di hadapan Allah atas ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebuah hal yang akan menjadi catatan baik bagi kita yang kelak mudah-mudahan juga berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sangat bersahaja. Jadi kita bisa bayangkan rumah Nabi SAW berada di samping Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi pada saat itu ukurannya tidaklah sebesar yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa saksikan bagian bangunan inti yang ada raudhahnya itu pun lebih besar daripada apa yang kemudian dahulunya ada sebagai Masjid Nabawi. Dahulu tiang-tiangnya hanya terbuat dari batang-batang pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma, dan lantainya itu dari pasir halus yang diayak. Jadi dipilih bagian yang paling halus dari pasir, kemudian menjadi lantai dari Masjid Nabawi ini. Dan ketika kaum muslimin dulu, para sahabat itu bersujud, maka kemudian banyak pasir yang nempel di wajah kalau habis hujan terutama gitu ya. Itu Masya Allah, itu yang kemudian kita bisa bayangkan keadaan dulu Masjid Nabawi yang begitu sederhana dan bersahaja, di mana Nabi SAW memimpin para sahabatnya menjadi umat terbaik yang dihadirkan Allah untuk seluruh manusia. Di rumah beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga bisa menyimak kehidupan yang sangat bersahaja. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai ibunda, ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, kana kullu amrihi aljabah. Semua urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, semua keadaan beliau adalah sesuatu yang menakjubkan. Maka para sahabat memohon kepada ibunda kita Aisyah, ceritakan satu hal saja. Maka ibunda kita Aisyah menceritakan, pada suatu malam Nabi SAW berada di rumahku, berada di pembaringanku, berada di sisiku, dan kulit kami sudah bersentuhan satu sama lain. Dan kemudian beliau berbisik ke telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau rela kalau malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Rabbku? Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku suka kalau engkau berbaring di sampingku, berada bersamaku, tapi aku juga suka kalau engkau beribadah kepada Rabbmu. Maka Nabi SAW kemudian berdiri, kemudian beliau mengambil air wudhu dan beliau salat. Ketika kemudian beliau salat, berdirinya sangat lama, beliau menangis sampai terseduh-seduh, kemudian juga beliau rukuk juga lama gitu ya, beliau itu tidak lama, panjang sekali salatnya sampai terdengar Bilal mengumandangkan azan. Kalau Bilal mengumandangkan azan itu berarti kira-kira 1 jam sebelum subuh. Maka disebut azan awal, seperti yang kita dengar tadi, 1 jam sebelum subuh ada azan mendahului. Ini disebut azan awal, dan ini adalah kebiasaannya Bilal untuk membangunkan orang agar masih punya kesempatan untuk sholat tahajud. Maka kemudian beliau duduk, kemudian bermunajat kepada Allah dan menangis terseduh-seduh. Ibunda kita Aisyah bertanya,
Ya Rasulullah, mengapa demikian padahal engkau sudah diampuni untukmu yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Nabi SAW mengatakan, tidakkah aku wahai Aisyah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau beribadah dengan niat bersyukur kepada Allah. Di satu cerita yang lain, Ibunda kita Aisyah bercerita, kalau Nabi SAW salat di kamarnya Aisyah, maka beliau kemudian ketika berdiri salat, maka Nabi SAW berada di sampingnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika beliau akan sujud, kadang-kadang beliau harus memberi isyarat kepada ibunda kita Aisyah agar menekuk kakinya sehingga beliau bisa bersujud dengan longgar. Ini menunjukkan kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sangat sempit, dan inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring dan punggung beliau serta tangan bagian wajah beliau, pipi beliau ini membekas karena alas tidur beliau yang terbuat dari pelepah kurma. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa sampai begini?" Nabi SAW kemudian tersenyum dan berkata, "Wahai Umar, ada apa?" Kata Umar, "Raja-raja dunia, Raja Romawi, Kaisar, Raja Persia, Kisra, mereka duduk di singgasana-singgasana emasnya, berbantalkan bantal-bantal sutra, ternaungi oleh mahligai-mahligai yang berukir indah, pelayan hilir mudik melayani kebutuhan mereka. Sementara engkau ya Rasulullah, engkau lebih mulia dari mereka, tetapi keadaan engkau seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau tidak rela kalau mereka diberikan dunia, sementara Allah memberikan untuk kita akhirat kita?" Dan inilah kehidupan yang bersahaja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah ini, di tempat yang kita saksikan sebagai kubah hijau ini, Aisyah bercerita, pernah 3 kali hilal baru muncul dan tidak ada api menyala sama sekali di rumah Rasulullah SAW. Mereka, Nabi SAW dan para istrinya, hanya memakan kurma dan meminum air, tidak pernah merasakan makanan yang dimasak selama hampir 3 bulan karena keadaan yang sangat sempit. Karena keadaan yang kelihatan di kalangan para sahabat pun sedang prihatin, sehingga tidak mungkin bagi Nabi SAW, meskipun kalau beliau mau, beliau tinggal bilang saja kepada para sahabat untuk menyediakan makanan terbaik untuk beliau. Tetapi beliau tidak lakukan itu. Beliau memilih untuk ikut prihatin bersama para sahabat di dalam rumahnya dan tidak membuka rahasia itu kecuali setelah Aisyah menceritakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW perjalanan hidupnya yang panjang di Madinah selama 10 tahun, mendidik, menggembleng, mengkader para sahabat untuk menjadi kader-kader yang terbaik. Dan kita akan meloncat pada kisah di mana menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surah An-Nasr. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah, maka wahai Muhammad, bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW di mimbar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh ketika para sahabat kemudian bertakbir. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Tetapi Abu Bakar menangis dan kemudian berkata, "Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah." Demi Allah, mending ayah dan ibuku jadi tebusanmu ya Rasulullah. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Karena apa? Karena ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa menangis?" Kata Abu Bakar, "Kalian bertakbir ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Tidakkah kalian sadar jika demikian yang terjadi, bukankah tugas Rasulullah SAW sudah selesai? Kalau tugas beliau sudah selesai, bukankah beliau akan segera kembali kepada Allah? Tidakkah kalian tahu?" Ini yang dikatakan Abu Bakar sehingga kemudian beliau menangis. Beberapa hari berikutnya Nabi SAW naik ke mimbar lagi dan beliau berkata, kepada seorang hamba diberikan pilihan, apakah dia menghendaki kenabian dan kerajaan, ataukah dia menghendaki menjadi rasul dan hamba? Maka dia memilih menjadi rasul dan hamba. Lalu diberikan pilihan kepadanya, apakah dia ingin menjadi seorang yang berada di tengah-tengah manusia dan menikmati hasil dari perjuangannya, ataukah dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa taala? Maka dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Lagi-lagi ketika semua orang tidak memahami ucapan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis lagi terseduh-seduh kemudian mengatakan, "Kenapa kalian tidak menyadari
Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menegurnya, Abu Bakar berkata, kenapa kalian tidak menyadari bahwa inilah hamba itu adalah Rasulullah SAW yang telah memilih untuk kembali segera kepada Ar-Rafiqul A'la, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu adalah tahun ke-10 Hijriah, dan Nabi SAW telah selesai melaksanakan Hajjatul Wada, dan di Haji Wada pun Nabi SAW seolah-olah sudah melakukan pamitan kepada kaum muslimin. Ketika di Mina beliau berkhutbah dan mengatakan, boleh jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Dan kemudian begitu tiba di Madinah, hanya selang beberapa waktu, beliau kemudian mulai mengalami sakit. Dan sakit inilah yang dialami Nabi SAW mengantar kepada kematian beliau SAW. Salah satu sakit yang ditinggal Nabi SAW adalah sakit demam yang tinggi, dan beliau merasakan nyeri yang sangat pada sebagian dari wajah dan kepala beliau SAW. Para sahabat menyampaikan bahwa di antara yang membuat Rasulullah sangat sakit adalah bekas racun yang dulu ada seorang wanita Yahudi di Khaybar memasak paha kambing kesukaan Rasulullah lalu menghidangkannya, dan ternyata paha kambing ini beracun. Ada seorang sahabat yang terlanjur memakannya sehingga dia meninggal. Tapi Rasulullah SAW kemudian tahu bahwa ada racun di dalamnya, tapi beliau telah terlanjur menggigitnya. Sedangkan ada bagian dari gigi beliau SAW yang pecah ketika perang Uhud, karena dipukul oleh seorang jagoan Quraisy bernama Ibnu Kumayyah. Nah, dari gigi beliau yang pecah inilah racun ini meresap naik, dan rasa sakit dari racun itu masih beliau rasakan ketika beliau sakaratul maut, ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sakitnya semakin berat sehingga kemudian beliau SAW terbaring di rumah, dirawat di rumah ibunda kita Aisyah, dan bahkan beliau harus meminta izin kepada istri-istri beliau yang lain karena adab beliau yang sangat tinggi, meminta izin agar tidak usah berkeliling ke rumah istri-istri beliau, tetapi tetap berada di rumah Aisyah. Dirawat dalam keadaan yang berat, dan semakin berat sakit beliau. Pada suatu hari ketika beliau sehat, maka ada satu riwayat yang ini masyhur, meskipun sebagian mengatakan riwayat ini tidak sampai pada derajat sahih, tapi kisah ini diriwayatkan oleh banyak ulama di kitab-kitab tarikh mereka, bahwa Nabi SAW duduk di Masjid Nabawi kemudian memanggil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau berkata, barang siapa masih memiliki urusan denganku, mungkin ada yang pernah aku sakiti, mungkin ada yang pernah aku rugikan, maka silahkan dia mengkisos aku sekarang, karena aku tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa beban-beban dari kalian. Maka kemudian para sahabat hanya menunduk ketika Rasulullah menawarkan untuk mengkisos beliau. Siapa jugakah yang hendak mengkisos beliau SAW? Nabi kekasih Allah, Rasulullah yang telah membawakan hidayah untuk mereka dan membawakan hidayah untuk seluruh dunia. Berulang kali Nabi menyampaikan, siapa di antara kalian pernah aku rugikan, pernah aku sakiti, silahkan balaslah sekarang supaya aku tidak membawa beban ketika menghadap Allah. Sampai 3 kali Nabi mengulang, maka akhirnya di belakang dengan tangan gemetaran mengacunglah seorang sahabat. Sahabat ini adalah Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Uqasyah dilihat oleh para sahabat, ditatap dengan tajam oleh para sahabat sehingga kemudian dia ragu-ragu lagi. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Uqasyah, berdirilah dan sampaikan. Kemudian dengan perlahan-lahan dan sangat gugup Uqasyah berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat itu di perang Badar, aku menyertai engkau dan aku menuntun untamu. Engkau hendak melecut untamu dengan cambukmu ketika itu, tetapi engkau tidak menyadari bahwa ternyata cambukmu bukan mengenai untamu, tetapi mengenai punggungku ya Rasulullah. Nabi SAW tersenyum kepada Uqasyah dan kemudian mengatakan, maka majulah wahai Uqasyah dan pukullah punggungku sebagaimana engkau dulu kupukul punggungmu pada saat itu. Para sahabat di dalam hati mengatakan, celaka engkau wahai Uqasyah, apa yang hendak kau lakukan? Apalagi ketika Uqasyah mulai melangkah maju dengan langkah yang bergeletar, dengan langkah yang kemudian seperti sangat-sangat ragu-ragu. Tetapi Rasulullah meyakinkan Uqasyah, majulah wahai Uqasyah, teruslah maju, majulah mendekat kepada aku dan pukullah aku sebagaimana aku dulu memukulmu. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan kemudian menghadang Uqasyah, wahai Uqasyah, apa yang engkau kehendaki? Inilah Rasulullah SAW, jangan pernah engkau menyakitinya sedikit pun. Inilah aku ada di sini. Kalau engkau ingin membalaskan apa yang engkau rasakan dari Rasulullah, maka pukullah aku sebanyak yang engkau mau wahai Uqasyah. Aku di sini untuk mewakili Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Siddiq, duduklah karena Allah sudah mengetahui hatimu. Biarkan Uqasyah maju karena ini adalah urusan antara dia denganku. Uqasyah bergerak maju semakin gemetaran, sementara Sayyidina Umar bin Khattab berdiri kemudian mengatakan, wahai Uqasyah, demi Allah, munafik engkau kalau sampai menyakiti Rasulullah. Munafik engkau kalau sampai menyakiti Rasulullah. Wahai Uqasyah, aku di sini, aku berjanji kepada Allah, tidak akan aku maafkan engkau kalau engkau menyakiti Rasulullah. Tidak akan aku maafkan engkau kalau engkau menyentuh kulit Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, duduklah wahai Umar karena Allah sudah tahu hatimu. Kemudian Sayyidina Utsman berdiri mengatakan, wahai Uqasyah, demi Allah, itu hartaku, ambillah sesukamu, tapi jangan kamu sakiti Nabi SAW. Allah Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Utsman, duduklah karena Allah sudah tahu hatimu. Maju lagi Uqasyah sampai mendekat kepada Nabi, lalu berdirilah Sayyidina Ali dan kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil. Kemudian mereka berkata, wahai Uqasyah, inilah kami, putra-putri Rasulullah, inilah kami, menantu Rasulullah dan cucu-cucunya. Maka siapa yang hendak mengkisah Rasulullah, kami yang paling berhak untuk menggantikan beliau, karena kami ada ahli waris beliau. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali dan kedua putranya, duduklah wahai kedua permata hatiku, wahai Hasan dan Husain, dan juga engkau Ali, karena Allah sudah mengetahui hatimu. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqasyah mendekat kepada Nabi SAW, semakin mendekat, dan Rasulullah SAW mengulungkan cambuk yang biasa beliau gunakan untuk melecut untanya. Kemudian diterima oleh Uqasyah. Lalu Uqasyah pun bersiap untuk mengayunkan cambuk itu. Dan ketika itu Nabi SAW mempersilahkannya, silakan wahai Uqasyah, pukullah seperti aku memukulmu. Kata Uqasyah, ya Rasulullah, tetapi keadaannya berbeda. Pada saat itu aku tidak mengenakan baju. Maka tolonglah juga buka bajumu seperti aku membuka baju pada saat itu. Orang-orang merutuk di dalam hati, semoga Allah menghinakan wahai Uqasyah, demikian engkau telah melakukan hal yang tidak pantas kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah tersenyum dan membuka bajunya, sampai tampaklah tanda kenabian beliau di antara kedua pundaknya, dan tampaklah tubuh beliau yang suci, yang agung. Kemudian Uqasyah maju, mendekat. Semua orang tidak mampu menatap keadaan saat itu, mereka menunduk dan menangis. Dan kemudian Uqasyah mengayunkan cambuknya sehingga hampir mengenai Nabi SAW. Tepat sejengkal sebelum kena di badan Nabi, Uqasyah tiba-tiba membelokkan tangannya dan melemparkan cambuk itu jauh-jauh, lalu menubruk dan memeluk Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah kami ingin kecuali agar kami kelak di surga sedekat ini dengan engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau wahai Uqasyah akan sedekat ini denganku kelak di surga. Demikianlah cintanya seorang sahabat kepada Nabi SAW yang membuat sahabat-sahabat lain cemburu. Betapa mulia, betapa berharga, betapa beruntung engkau wahai Uqasyah, orang yang pernah disabdakan Nabi termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan beliau telah begitu dekat dengan Nabi SAW dengan pelukan yang begitu akrab dan mesra pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan Nabi SAW pada suatu pagi subuh beliau membaik. Maka beliau pun berangkat untuk salat berjamaah ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal hari-hari biasa beliau hanya menatap dari jendela, menyaksikan para sahabat dengan hati yang sangat bersyukur melihat para sahabatnya diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah sebelumnya pernah terjadi insiden di mana Umar mengimami salat dan Rasulullah membuka jendela dengan marah. Sungguhnya Allah dan Rasulnya tidak ridha kecuali Abu Bakar. Allah dan Rasulnya tidak ridha kecuali Abu Bakar. Maka Abu Bakar terus mengimami salat. Subuh itu Nabi SAW dipapah oleh Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma, didudukkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun menyadari kehadiran Rasulullah SAW. Dia beringsut mundur, tetapi Nabi SAW menahannya dengan tangannya dan mendorongnya tetap maju. Sayyidina Abu Bakar maju, kemudian hanya sejauh dorongan tangan Rasulullah SAW. Lalu beliau mundur lagi. Rasulullah mendorongnya lagi untuk maju. Dan akhirnya Abu Bakar mundur lagi pula sampai 3 kali. Di mundur yang ketiga Abu Bakar kemudian menjejeri Nabi SAW di sebelah kanan beliau, kemudian ikut duduk seperti Nabi duduk dan memberi isyarat semua sahabat agar duduk, sehingga Nabi SAW menjadi imam dengan keadaan duduk dan makmumnya pun semuanya harus duduk. Setelah selesai salat, maka Nabi SAW menegur Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mundur sementara aku sudah memerintahkan engkau untuk tetap menjadi imam?
Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Ya Rasulullah, lebih baik bagi Abu Bakar kalau tanah di hadapannya terbuka, lalu dia terjatuh ke dalamnya, lalu tanah itu menutup kembali dan bumi menghimpitnya sampai hari kiamat, daripada dia menjadi imam sementara dia tahu bahwa di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun kembali ke rumah, dan itulah adalah salat terakhir Rasulullah bersama para sahabat di dalam masjid, dan beliau merasakan bahwa ajal sudah semakin dekat. Ketika itu beliau didampingi oleh ibunda kita Aisyah dan juga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW berbisik kepada Fatimah yang membuat beliau menangis. Tapi tidak lama kemudian Nabi berbisik lagi dan membuat Fatimah tersenyum. Ibunda kita Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Kenapa demikian?" Kata Fatimah, "Ketika pertama berbisik, Rasulullah SAW mengatakan, telah tiba waktuku untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menangis. Tetapi kemudian beliau berbisik, engkaulah wahai Fatimah keluargaku yang akan paling duluan untuk menyusul aku kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka aku pun tersenyum. Dan Nabi SAW merasakan sakit sakaratul maut, dan beliau meminta kepada Allah agar diberatkan untuk beliau dan diringankan untuk umatnya. Beliau didampingi oleh Jibril alaihissalam yang hampir tidak tega melihat keadaan Rasulullah pada saat sakratul maut sehingga menghadap ke arah lain. Nabi SAW mengatakan, "Ya Jibril, ternyata seperti inilah sakitnya sakratul maut." Maka Jibril memalingkan wajah ke arah lain karena tidak sanggup melihat keadaan Nabi SAW. Dan sakratul maut itu, Bapak Ibu rahmati Allah, digambarkan seperti tanaman berduri diletakkan di atas kain sutra kemudian ditarik dengan paksa. Maka kain sutranya itu akan pasti tercabik-cabik sampai rusak, sampai hancur. Seperti itulah gambarannya bagaimana ruh dicabut dari seorang hamba. Nabi SAW pada saat itu beliau merasakan sakratul maut dan mengatakan, "Ya Allah, beratkan untukku tetapi ringankanlah untuk umatku." Dan Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat berat, didamping oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah kemudian menawarkan siwak karena Rasulullah sangat menyukai siwak. Maka disiwakilah Nabi SAW oleh Aisyah dengan siwak yang bekas dipakai oleh ibunda kita Aisyah. Dan tidak lama kemudian selesailah pengabdian Nabi SAW di dunia. Rehatlah jasad beliau yang telah lelah menanggung beban-beban perjuangan yang sangat berat itu. Berada dalam keadaan yang tenanglah beliau, jasad yang telah berdarah untuk umat ini, jasad yang telah pecah giginya untuk umat ini, yang telah terluka kakinya untuk umat ini, yang telah ditimpukkan batu dan kotoran oleh orang-orang seperti Nadhr bin Hurais dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Telah rehatlah jasad yang pernah diinjak kepalanya ketika sujud, yang pernah dijerat lehernya ketika ruku, yang pernah dituangkan kotoran ke kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Dan beliau sallallahu pun rehat dengan keadaan yang begitu indah, tersenyum kepada umatnya. Kabar tentang wafatnya Rasulullah seperti digambarkan oleh Anas bin Malik kemudian menjadi sebuah hal yang sangat memukul seluruh penduduk Madinah. Semuanya murung dan bermuram durja. Dan bahkan ada sahabat-sahabat yang belum menyadari betul bahwa Rasulullah telah wafat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab yang berdiri di luar rumah Nabi SAW ini, menghunus pedangnya dan berjalan ke sana kemari berkata, "Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat? Demi Allah, maka dia munafik. Demi Allah, aku akan memotong lidahnya. Demi Allah, aku akan memotong kaki dan tangannya orang yang mengatakan Rasulullah sudah wafat." Tidak, Rasulullah hanya menghadap Allah. Dulu Nabi Musa alaihissalam juga menghadap Allah, bahkan sampai 40 hari dan dikatakan mati, tapi akhirnya beliau kembali kepada kaumnya. Demi Allah, Rasulullah hanya menghadap Allah. Beliau tidak wafat, beliau tidak meninggal. Sayyidina Umar terus berteriak-teriak ke sana kemari mengatakan, "Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Dia orang munafik, akan kupotong lidahnya." Kalau Umar saja demikian, kita bisa membayangkan seluruh sahabat Nabi SAW dalam keadaan yang paling kalut, dalam keadaan yang paling genting, dalam keadaan yang sangat kacau. Tetapi
Inilah Abu Bakar As-Siddiq, penyelamat umat di saat yang paling genting. Beliau datang dari rumahnya di Shanuh yang jauh, karena rumah beliau terlalu sering untuk diinfakkan kepada orang lain. Rumah beliau di Shanuh yang jauh mendatangi rumah putrinya Aisyah, dan ini adalah rumah putrinya. Beliau melihat Umar berteriak-teriak di luar. Beliau langsung masuk mengucapkan salam, mendapati jasad Nabi SAW sudah terbaring, dan kemudian dia mendekat dan kemudian mencium ubun-ubun Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, betapa harum dan indahnya engkau ketika engkau masih hidup, dan tetap betapa harum dan indahnya engkau ketika engkau sudah meninggal." Kemudian beliau menyadarkan dirinya untuk berkata menghadapi kenyataan yang terjadi, "Ya Rasulullah, inilah kematianmu, dan Allah tidak mungkin menghimpunkan dua kematian pada seorang hamba. Ya Rasulullah, engkau telah pergi meninggalkan kami." Inilah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling tahu isyarat-isyarat bahwa Rasulullah sudah akan pergi. Dia yang tahu tentang surah An-Nasr. Dia yang tahu tentang lelaki yang diberikan, tentang Rafiqul A'la. Kemudian dialah yang menyelamatkan umat di saat itu, dengan beliau radhiyallahu anhu keluar dari rumah Nabi SAW, melihat Umar masih berteriak-teriak. Kemudian beliau berkata, "Wahai Umar, duduklah." Umar tetap tidak mau duduk, maka beliau berdiri di tempat yang agak tinggi, dan kemudian beliau berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidup kekal." Kemudian beliau membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Apakah kemudian beliau membacakan ayat, "Dan tidaklah Muhammad melainkan hanya seorang rasul. Telah berlalu sebelum Muhammad banyak rasul yang telah menyampaikan risalah. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang, kembali murtad, meninggalkan kebenaran? Dan siapa yang berbalik ke belakang, dia tidak memberi kerugian sedikit pun kepada Allah, dan Allah pasti akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan sebaik-baiknya." Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak meninggalkan harta benda untuk umatnya, tidak meninggalkan barang-barang berharga untuk kita. Beliau meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Beliau meninggalkan warisan yang akan terus menjaga kita supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita buktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan cinta kita ketika berada di tempat ini menghayati perjuangan beliau, cinta kita tergetar setiap kali berada di dekat beliau. Di kesempatan yang sangat berharga di Madinatul Munawwarah ini, banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Maka kita juga buktikan cinta kita dengan memperbanyak mengenal sunnah-sunnah beliau untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh jamaah umrah jejak Nabi ini dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah yang akan kita ceritakan hari ini, besok, dan seterusnya insyaallah, baik di Madinatul Munawwarah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Dan barakallahu fikum, insyaallah kita setelah ini akan berfoto pelan-pelan diatur oleh Ustaz Jaldi dan yang lain. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita disambut oleh beliau di Al-Haud, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari telaganya insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك